Jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-16 melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Artinya 4 hari lagi kita sudah memasuki ashrul awakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir. Meskipun sekarang kita masih belum masuk 10 hari terakhir, tapi barangkali melalui kesempatan kultum ini kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita nanti 4 hari lagi insya Allah diberi kesempatan oleh Allah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah semakin meningkatkan intensitas ibadahnya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh di dalam beribadah, melebihi semangat beliau, melebihi kesungguhan beliau di luar 10 hari terakhir tersebut. Nah, ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semua, di mana barangkali boleh jadi di Ramadan sebelumnya, di tahun-tahun sebelum Ramadan tahun ini, biasanya ada fenomena ketika kita sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan tambah bersemangat, tapi justru semangatnya semakin menurun. Jamaah soft sholat tarawih witir awal-awal Ramadan, minggu-minggu pertama barangkali penuh. Masjid-masjid, musola-musola mungkin sampai menggelar tikar di luar karena saking penuh sesaknya jamaah yang sholat. Akan tetapi masuk minggu kedua, minggu ketiga, apalagi minggu keempat, biasanya softnya mengalami kemajuan. Maju bukan berarti tambah banyak, tapi tambah sedikit softnya. Yang tersisa mungkin hanya 3 soft atau 4 soft. Softnya pindah ke supermarket, softnya pindah ke mall, karena kita disibukkan dengan menyiapkan hal-hal yang sebenarnya kurang substansial. Misalnya sibuk dengan membeli baju baru, sibuk untuk belanja, untuk menyiapkan kue. Meskipun ini semuanya ketika kita niatkan dengan ibadah termasuk hal yang positif. Menggunakan baju baru juga disunnahkan ketika lebaran. Menyiapkan kue kita niatkan untuk menghidangkan makanan, minuman untuk tamu, di mana menghormat tamu dalam Islam ini hukumnya wajib, tentu baik. Akan tetapi sangat disayangkan jika sampai kesibukan kita terhadap hal-hal yang sifatnya kurang substansial tersebut kemudian sampai meninggalkan ibadah-ibadah yang mestinya justru semakin harus kita tingkatkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Yang kedua, diantaranya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah iktikaf di masjid. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berburu atau menunggu datangnya malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Barangkali saya tidak perlu menjelaskan penafsiran ayat ini secara panjang lebar. Intinya ayat ini menjelaskan bahwa di dalam bulan Ramadan ini ada malam yang sangat mulia yang sudah kita kenal bersama dengan nama Lailatul Qadar. Di mana kemuliaan malam Lailatul Qadar ini karena satu, di malam ini Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, khairun min alfi syahrin. Ibadah di malam Lailatul Qadar ini khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dibandingkan dengan 1000 bulan. Hitungannya 1000 bulan kalau dikonversi dalam hitungan tahun, ini ada 83 tahun, kurang lebih 4 bulan. Nah, pertanyaannya kemudian kapan Lailatul Qadar ini datang? Rasulullah menjelaskan ciri-ciri. Memang syariat Allah tidak menjelaskan secara pasti tanggal Lailatul Qadar, ini sebagai ujian bagi kita semua. Kata Rasulullah, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi di dalam riwayat yang lain beliau menjelaskan taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar ini
pada bilangan ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan di angka yang ganjil, malam ganjil, yaitu 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, namun demikian bukan berarti kemudian terus kita hanya mempersiapkan untuk menunggu datangnya Lailatul Qadar ini pada malam-malam tersebut, sehingga di malam genap 22, kemudian 24, 26 kita tidak berbuat apa-apa. Tentu tidak kita pahami seperti ini. Nah, justru kita mempersiapkan itu sejak tanggal 21 atau 10 hari terakhir. Nah, ini kita sudah mulai menyiapkan, sudah mulai berijtihad sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Ijtihad dalam arti kita bersungguh-sungguh lagi agar kalau seandainya di 10 hari terakhir kita benar-benar mempersiapkan, maka seandainya datang tanggal 21 kita dapat, seandainya datang tanggal 23 kita dapat, atau bahkan seandainya misalnya datang di tanggal genap misalnya, kita pun juga dapat. Nah, itulah hikmahnya kenapa Allah tidak memberikan petunjuk secara detail kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu. Nah, karena kalau seandainya misalnya kita sudah diberitahu bahwa Lailatul Qadar tanggal 27 atau tanggal 25 atau mungkin tanggal 23 dan sebagainya, maka ada kemungkinan kita hanya akan beribadah di malam-malam tersebut, sementara kita akan melalaikan di malam-malam yang lain.